setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Bila manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Iya, Rema FM berkat bagi bangsa-bangsa. Halo Shalom, selamat pagi keluarga Rema semuanya. Senang sekali Yuli Syanturi hadir menemani Anda dalam live talk show di hari Sabtu 23 Februari 2019 bersama dengan Reverend Timothy Parengkuan. Selamat pagi Bapak. Beliau adalah founder dari City Shakers Community dan juga tentu saja ibu tercinta Pastor Tina Agung Purnama. Iya, dan obrolan kita pagi hari ini adalah tentang realita. Iya, saya sering mendengar saudara, Bu, saya jatuh dalam dosa. Bu, hidup saya susah. Saya hidup di dalam kekalahan. Cerita-cerita seperti itu kita sering dengarkan dalam kejadian hidup sehari-hari anak Tuhan. Tapi kita mulai berpikir sekarang,
apakah itu kebenaran yang harus kita nikmati? Karena di dalam realitanya semestinya Allah itu menyediakan hal yang menyenangkan, hal yang baik untuk dinikmati kita sebagai anak-anaknya. Dan kita mesti ingat saudara, seringkali iblis itu berusaha menjejalkan sesuatu yang menyesatkan. Karena apa? Dari sejak mula saudara, iblis itu membodohi manusia. Kita lihat di Kejadian 3 ayat yang kelima. Bagaimana dikatakan kepada Adam bahwa kamu akan menjadi seperti Allah kalau makan buah itu. Padahal kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 27, Tuhan sudah katakan Allah itu menciptakan manusia menurut gambarnya. Tapi iblis ngomong, seperti Allah, kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal harusnya sudah, saudara. Sudah serupa dan segambar dengan Allah. Tapi iblis itu selalu mempelintir akan perkataan Tuhan. Selalu dia mentwist perkataan Tuhan. Bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal seharusnya bukan itu. Seharusnya sudah serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita itu seringkali dibodohi. Dan ternyata pembodohan itu sudah sejak dari Kejadian 3, saudara. Iblis itu membodohi manusia. Nah, kita hari ini kita mau mendengarkan Pak Timothy akan menerangkan realita yang seharusnya kita alami dan kita nikmati sebagai anak-anak Allah. Mari Pak Timothy. Iya, puji Tuhan. Kalau apa yang saya lihat di dalam Alkitab, sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu untuk bergaul dengan Dia dan untuk hidup di dalam realita Tuhan. Hal ini memang kurang dipahami oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini. Ada beberapa ayat yang akan membawa kita mengerti kepada apa sih yang Yesus mau berikan kepada kita. Karena sebagai orang percaya kita hanya tahu Yesus datang untuk mengampuni kita. Yesus datang hanya untuk mengampuni kita. Tapi tidak banyak orang mengerti bahwa Yesus itu datang untuk mengeluarkan kita dari pengaruh kuasa kegelapan. Dan Alkitab katakan di dalam Ibrani, saya mau memulai kita lihat dalam satu ayat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 18. Karena topik pada hari ini kan kita mau berbicara tentang realita ini. Tentang realita ini tidak banyak dipahami oleh orang-orang percaya. Makanya kita bisa menemukan kenapa orang percaya hidupnya bisa jatuh bangun, gagal lagi, rumah tangga berantakan, dan setan seolah-olah dapat mempermainkan kehidupan manusia begitu mudahnya. Setan tidak peduli betapa kita mungkin bisa hafal ayat atau hidup di dalam karisma. Tetapi selama manusia tertutup pengertiannya tentang apa yang Tuhan mau berikan, maka setan masih punya andil untuk menguasai manusia. Nah, ayat yang pertama yang saya mau ajak kita lihat terambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 18. Ibrani 6 ayat 18 berkata begini. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Satu ayat lagi kita akan lihat di ayat yang lain yang terambil di dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19 bunyinya begini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Dia. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Mungkin ayat ini sudah familiar ya, kita dengar di khotbah, bahkan kita mungkin renungkan sendiri. Tapi kita tidak betul-betul memahami apa yang dikatakan dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 19 ada hubungannya dengan Ibrani 6 tadi. Ini dikatakan begini. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, berada di bawah pengaruh si jahat bebas mempengaruhi. Karena apa? Setelah dosa pertama kali masuk itu, maka setan mengambil alih kendali atas bumi ini, sehingga setan menguasai manusia di dalam realitanya dia. Yang saya sebut dua realita ini, yang saya sebut yang pertama adalah realita dosa atau the reality of sin, di mana di dalamnya kegelapan itu, kegelapan dan kekelaman menutupi manusia, the reality of sin. Yang satu lagi, jadi Yesus datang, Yesus mau supaya kita berpindah
Kita berpindah tidak lagi hidup di bawah kendali musuh. Tapi kita berpindah kepada kenyataan hidup yang Yesus sediakan. Yang Yesus sediakan satu kenyataan hidup yang berbeda. Yang saya sebut namanya the reality of grace. Realita kasih karunia. Itulah sebenarnya bagian kita. Tuhan mau kita hidup di atas muka bumi ini. Nah, tapi karena tidak banyak orang percaya memahami tentang realita ini, kita bisa lihat. Semua manusia jadinya rentan oleh dosa. Dan kalau kita lihat kenyataannya, seolah-olah kok dosa itu lebih kuat daripada firman Tuhan. Nah, karena ini belum dibukakan, akhirnya sepertinya demikian. Padahal firman Tuhan itu sangat berkuasa. Cuman pesan seperti ini belum ditangkap. Dan saya rasa hari-hari ini Ibu Tina, sebelum dia datang kembali, Tuhan mau nyatakan kepada kita semua bahwa apa yang disediakan oleh Yesus, dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau kita supaya hidup di dalamnya dan kita akan mengalami satu pengalaman yang berbeda. Sekalipun di atas bumi yang sama, kan Alkitab sudah bernubuat. Nanti orang-orang akan melihat, kok di dalam dunia yang sama, yang penuh dengan tekanan, penuh dengan dosa, tetapi kenapa ada kumpulan orang-orang yang sepertinya berbeda. Seperti mereka hidup di dalam satu kenyataan yang berbeda. Nah, ini yang Tuhan mau perkenalkan kepada kita semua. Satu realita yang lain, yang namanya realita kehidupan itu, realita kasih karunia saya sebut. Di situ, free from sin. Bebas dari dosa, bebas dari kepahitan, bebas dari semua. Dan ketika kita ada di dalamnya, bisakah itu dimanifestasikan? Bisa, karena itu yang Tuhan mau supaya kita alami di hari-hari ini. Waktu manusia jatuh dalam dosa manusia pertama, maka kecenderungan manusia itu dikuasai oleh dosa. Manusia dikendalikan oleh dosa. Tapi Yesus berikan jalan. Yesus sebagai pintu untuk kita masuk kepada satu pengalaman yang baru. Dan saya percaya di hari-hari ini, kebenaran seperti ini harus diberitakan dimanapun kita berada, supaya kita menjadi saksi bahwa di dalam Kristus kehidupan kita berbeda. Dosa tidak mungkin menguasai kita, kutuk turunan tidak mungkin menguasai. Ada orang yang mengalami pelayanan pelepasan berulang kali dari pendeta yang satu ke pendeta yang lain, ditumpangin tangan, diurapi, banjir kepalanya dengan minyak dan lain sebagainya. Tapi tetap saja. Kenapa? Karena tidak diperkenalkan tentang satu kenyataan hidup yang berbeda. Nah, hari-hari ini, lewat acara spesial ini, saya mau memberitakan apa yang Roh Kudus taruh dalam hati saya begitu kuat, bahwa apa yang menjadi bagian kita harus segera kita alami. Yang namanya realita Tuhan itu bukan nanti di sorga. Dan itu harus dimanifestasikan di bumi. Supaya orang bisa lihat, orang bisa tertarik bahwa ternyata beda loh. Hidup di dalam Kristus, it's a totally different lifestyle. Itu satu kehidupan yang berbeda sekali. Di situ kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kita akan mengalami penjagaan Tuhan. Dan akhirnya setan tidak berkuasa di area itu. Satu contoh yang sangat sederhana, Ibu. Kalau kita lihat di dalam dunia ini ada namanya, di Indonesia ada kedutaan asing. Let's say kedutaan Amerika misalnya. Itu sekalipun ada di Indonesia, tetapi di dalam wilayah kedutaan itu yang berlaku hukum negara tersebut. Jadi begitu seorang sudah masuk ke dalam kedutaan, dia sudah berpindah kepada satu hukum yang lain. Sekalipun dia ada di negeri yang lain. Ini yang dimaksudkan oleh apa yang saya katakan ketika realita Tuhan dinyatakan di atas muka bumi. Buminya boleh sama. Tetapi kalau realita Tuhan dinyatakan, this is a different thing. Ini sesuatu yang berbeda. Kalau kita berpindah di dalamnya, maka setan tidak bisa. Dan Tuhan mau supaya kita betul-betul mengalami apa yang disebut the reality of grace, atau realita kasih karunia, di mana di dalamnya manusia akan hidup berbeda kehidupannya. Jadi ini pesan, menurut saya ini pesan yang very essential, sangat penting sebelum dia datang kembali. Kalau dia datang kembali, banyak orang berbicara tentang kedatangan Tuhan. Seolah-olah kalau berbicara tentang kedatangan Tuhan itu, cepat-cepat Tuhan datang sebab kami mau terhindar dari masalah. Cepat-cepat Yesus datang karena kami mau terhindar. Menurut saya bukan itu caranya. Yesus datang bukan supaya kita dihindarkan dari aniaya besar zaman antikris itu, bukan. Yesus datang kembali karena seluruh firman telah dibukakan. All prophecies has been revealed and fulfilled. Kita berkata begitu dalam kitab Wahyu. Ketika semuanya dibukakan, rahasia Allah dibukakan dan digenapi, barulah kesudahannya tiba. Jadi Yesus datang bukan untuk menyingkirkan kita dari mara bahaya, tapi justru di hari-hari sekarang Tuhan mau rancangannya, Tuhan mau kalau di dalam bahasa profetik, Bu, itu disebut the realm of God. Tuhan mau supaya realita ini dinyatakan, dan setiap orang pasti mau ke sana. Karena di luar Kristus,
Kita sudah dikuasai oleh dosa. Semua peradaban manusia, semua sudah dikuasai oleh dosa. Saudara mau pergi ke tempat ke istana, ke tempat-tempat yang sederhana, dosa sudah di mana-mana. Even there's sin in the church. Di dalam gereja pun ada dosa. Jadi tidak ada tempat yang steril lagi. Satu-satunya tempat yang steril adalah di dalam realita Tuhan. Dan inilah yang harus diberitakan kemana-mana. Amin. Begitu pesannya. Iya, memang kita ngerti bahwa manusia itu kan diciptakan segambar. Iya. Segambar itu berarti kita itu manusia semua diciptakan sebagai imager. Iya. Imager itu artinya kita diciptakan sebagai untuk mencitrakan apa yang jadi image itu. Jadi di sini Tuhan menciptakan kita pertama kali sebagai image-nya Allah. Sifat-sifat Allah itu yang harusnya muncul. Sekarang kita di realita kita melihat kekalahan. Kita ini dikembalikan lagi serupa, segambar dengan Allah, imagernya Allah. Tapi kita di dalam dunia kita ada dua pilihan karena sudah jatuh dalam dosa, mau jadi imagernya Allah atau imagernya iblis. Kalau kita mau jadi imagernya Allah, karena kita sudah terima Yesus, harusnya masa Allah bisa kalah gitu. Masa Allah bisa mengalami jatuh terus di dalam dosa? Betulkah yang kita alami itu? Jadi di sini kita harus tahu bahwa sifat Allah tidak ada yang seperti itu. Kalau kita bisa menyadari itu, kita akan ngerti. Kita masuk di realita yang bukan yang sesungguhnya, seperti tadi ilustrasi bagus kedutaan Amerika yang ada di Indonesia. Di ruang areal itu hukum Indonesia yang berlaku. Tapi begitu masuk di kedutaan Amerika, hukum Amerika yang berlaku. Kita ini bukan warga negara dari dunia ini. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah menerima kasih karunia, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah di dunia ini. Jadi harusnya hidup kita di dalam kerajaan Allah tidak ada kekalahan. Tidak ada iblis menang atas hidup kita. Tidak ada lagi itu seperti itu. Tidak ada jatuh bangun dalam dosa lagi. Tidak ada kita mengalami hidup yang sulit sampai tidak bisa makan. Nah, di situ masa Allah seperti itu. Jadi kita lihat aja kerajaan Allah. Kalau Allahnya Allah yang seperti itu, ngapain kita mesti terima Yesus? Tapi kalau kita lihat yang sesungguhnya adalah Allah kita tidak seperti itu. Dia menciptakan dunia aja dengan perkataannya, dengan firman. Nah, di sini kita ngerti hidup kita ini sudah di dalam realita yang sesungguhnya atau kita dibodohi oleh iblis. Sehingga kita tidak bisa melihat akan realita yang seharusnya kita alami. Jadi itu yang saya melihat dengan jelas bahwa hidup kita harusnya tidak jatuh bangun dalam dosa. Hidup kita tidak mengalami kesulitan sehingga untuk makan aja kita sulit. Dan kita terlibat di dalam hutang piutang yang terus menerus seperti gali lubang tutup lubang, dan itu lingkaran setan dalam hidup kita. Dan itu saya tidak yakin Tuhan kita Tuhan yang suka utang, saudara, karena saya tahu Dia limpah gitu. Jadi di sini kalau ada yang keliru itu di pihak Tuhan pasti tidak keliru. Dan kita harus mencerminkan akan imagernya Allah, sifatnya Allah, di mana semua dunia, seluruh dunia harus melihat. Dunia betul sudah dalam kondisi dosa semua. Karena memang dulu ini dunia sudah milik Dia. Tapi kita ada yang namanya kerajaan Allah. Kita hidup dalam kerajaan Allah. Realita ini yang harus kita hidupi, yang harus kita alami, sehingga hidup kita berbeda dengan dunia. Ya, mari mungkin Pak Timothy mau lanjutkan lagi, ada tambahan lagi Pak? Ada ayat-ayat yang kalau kita lihat statement-statement dari Yesus yang mengundang kita semua untuk ada di dalam Dia. Satu ayat ya, di dalam Yohanes 3 ayat 19 dikatakan begini. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi ketika kita berbicara tentang terang, kayak seperti kemarin itu, terang itu adalah sebuah realita yang Tuhan tawarkan. Tuhan mau supaya kita berpindah. Namun Tuhan tidak pernah memaksakan manusia untuk berpindah. Tuhan menawarkan, He become the door, Dia menjadi pintu yang terbuka. Kemudian Tuhan katakan, mari masuk tinggal di dalam aku. Mari masuk. Nah,
ketika hati kita masih keras untuk bertahan, ya karena dosa itu akibatnya kan macam-macam ya. Ada orang menjadi sakit hati, ada orang hidup di dalam kepahitan, ada orang hidup di dalam trauma. Nah, orang-orang seperti ini mereka tidak menyadari bahwa itu adalah salah satu alat dari kuasa kegelapan untuk menahan orang itu untuk berpindah. Ya. Ada kejadian-kejadian mungkin kita pernah alami di masa lalu yang membuat kita akhirnya traumatik, membuat kita pahit, dan kita tidak sadari itu sebuah kail yang untuk menahan kita, karena setan pun tahu loh sebenarnya bahwa nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang betul akan berpindah. Tapi caranya setan itu dia memakai cara supaya manusia tidak mendengar panggilannya, tidak mendengar undangan. Yaitu dia membuat hati manusia itu berat, penuh dengan. Nah, pada kesempatan ini saya hanya mau berkata begini. Sekalipun kita pernah mengalami masalah-masalah yang pahit di masa lalu. Tapi kalau kita mau meresponi kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan, I have to start something new in you. Aku harus melakukan sesuatu yang baru di dalam Engkau. Ada ayat lagi yang saya mau tambahkan di ayat yang lain. Yesus berkata begini, ini sebuah undangan. Yohanes juga. Yohanes 15 ayat yang keempat, Bu. Yohanes 15:4, Yesus berkata begini, tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat ini sangat familiar, kita dengar berkali-kali lewat renungan, lewat khotbah. Tinggal di dalam. Kenapa Yesus harus katakan tinggal di dalam dia? Karena di dalam dia is totally different reality. Kenapa orang tidak bisa berbuah? Kenapa orang tidak bisa mengalami kemenangan? Kenapa kemenangan yang dialami hanya sebentar? Kenapa tidak bisa continue? Karena orang tidak memahami bahwa kalau dia hidup di dalam Kristus, which is the reality of grace, realita kasih karunia itu, maka orang itu akan terus-menerus mengalami pembelaan, terus-menerus, bahkan akhirnya mereka mengalami kekayaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, perlu saya juga beritahu bahwa Injil sebenarnya yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah Injil yang berbicara tentang rahasia kasih karunia ini. Tetapi somehow di dalam perkembangan sejarah gereja atau sejarah pertumbuhan kerohanian, maka hal ini sepertinya ditutupi, bukan sengaja, tapi setan yang menutup-tutupi supaya berita Injil yang pertama kali ya yang dilepaskan oleh Rasul Paulus, realita kasih karunia ini membawa manusia sebenarnya berpindah. Tetapi ya karena setan kan tidak mau. Akhirnya setan berusaha ditutup begitu rupa. Akhirnya yang keluar hanyalah Injil keselamatan. Yang Injil keselamatan itu begini. Kalau kamu bertobat, minta ampun, mati masuk surga. Hanya sampai di situ. Bagaimana kalau masih hidup 5 tahun lagi? Bagaimana kalau masih hidup 10 tahun lagi? Bagaimana kalau masih hidup 20 tahun lagi? Masih punya anak, bahkan punya cucu. Bagaimana? Jadi Injil ini tanpa disadari oleh manusia seperti telah ditutupi kepenuhannya. Padahal yang diberitakan oleh Rasul Paulus not just the Injil keselamatan, not just the gospel of salvation, tapi the gospel of grace, Injil kasih karunia, di mana di dalamnya ada realita di mana Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Satu ayat lagi yang sangat luar biasa hari-hari ini saya terus dapat dan kita bagikan di tempat kami, di persekutuan kami, yang terambil dari Efesus pasal pertama, Bu. Efesus pasal pertama ayat 11. Di situ dikatakan begini, Paulus nih sekarang nih. Aku katakan dalam tanda petik, aku katakan di dalam Kristus. Berarti kalau ditulis dalam tanda petik ini satu fokus ya. Aku katakan di dalam Kristus, in Christ. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula, from the beginning, dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Tuhan, maksud Bapa itu sendiri, maksud Allah itu sendiri, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Di dalam dia. Dan ketika saya berdoa, Roh Kudus katakan begini, lihat itu. The gospel that was being preached, Injil yang dikhotbahkan oleh Rasul Paulus dengan segala keutuhannya harus kembali lagi untuk dialami oleh orang-orang yang hidup di hari-hari ini, yang hidup di akhir zaman ini, supaya kepenuhan, kan Paulus juga berkata tentang kepenuhan dari Injil itu sendiri dialami oleh orang-orang percaya di hari-hari terakhir. Itu sebabnya saya yakin bahwa Tuhan punya waktu dan Tuhan punya satu era yang tertentu. Setelah itu baru didatang, Bu. Era tertentu ini namanya era pemulihan segala sesuatu. Bagaimanakah pemulihan segala sesuatu terjadi?
orang-orang dibawa berpindah. Ya. Masuk kepada pengalaman keutuhan daripada Injil Ya. kasih karunia itu. Sehingga apa nanti hari lepas hari kehidupan mereka berbeda, anak-anak mereka berbeda, keturunan mereka ke bawah berbeda, tidak ada perpecahan di sana, tidak ada kepahitan di sana, tidak ada pengaruh roh jahat, tidak ada penipuan di sana, tetapi betul-betul sehingga nama Tuhan akan menjadi bau yang harum. Jadi saya yakin bahwa kita sedang memasuki era yang seperti ini. Kalau menurut penanggalan Ibrani, Bu, this is the time. Inilah waktunya supaya apa yang disampaikan di jemaat mula-mula harus dikembalikan secara penuh supaya dialami oleh kita semua yang hidup di hari-hari ini. Haleluya. Oke. Baik, keluarga Rema, kita akan menikmati sebuah lagu lagi dan kita akan sambung lagi obrolan kita tentang realita. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you, mine eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. Ba 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 do da do da, and down, stop, ba da ba da da, stop, 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 do da, do da ba ba, so da 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 do da. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Oh, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Oh, nothing is impossible. Stop, stop, do, da, do, da. Stop, do, da, do, da, 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 da. Sti, do, do, ba, ba, do, ba. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Oh, nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you, Lord. Oke, nothing is impossible. Nothing is impossible. Nah, keluarga Rema mungkin lagi ngobrol nih Pak, bagaimana supaya lagu ini nggak cuma jadi lagu yang saya nyanyikan, tapi menjadi hidup saya, bahwa
tidak ada yang mustahil gitu. Langkah apa yang harus saya mulai? Seperti yang bagi yang ngalamin, saya ngalamin kok belum menang ya, masih kalah dan masih punya utang. Langkah awal apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa mengalami realita Tuhan? Gitu. Iya, langkah-langkahnya number one harus punya desire, harus punya kerinduan. Tuhan menghargai segala keputusan. Dari kerinduan kan keputusan itu muncul. Di dalam kita ada keputusan yang Tuhan sendiri baru bisa bekerja ketika Tuhan melihat di dalam kita ada keputusan yang kita ambil. Jadi waktu ada kerinduan untuk berpindah, tentunya kalau kerinduan itu mengarah kepada Tuhan, dia akan merenungkan firman Tuhan sampai akhirnya Tuhan bawa. Karena sebenarnya perpindahan itu it's a journey. Itu sebuah perjalanan perpindahan. Jadi itu bukan it's a one night experience, bukan satu pengalaman satu malam, tapi itu sebuah perjalanan. Contohnya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tidak akan langsung masuk tanah perjanjian. Waktu mereka keluar dari Mesir, itu mereka belum tahu apa-apa. So di padang gurun inilah mereka mulai mengenal Tuhan mereka mulai mengenal di padang gurun. Hukum Taurat mulai dikenal di padang gurun. Waktu mereka ada di Mesir, mereka tidak tahu Tuhan mereka. Di Mesir mereka tidak tahu ada hukum-hukumnya. Tapi ketika mereka sudah keluar, baru Tuhan mulai memperkenalkan. Karena waktu di Mesir hanya kepada Musa, Tuhan memperkenalkan kepada Musa cuma Musa saja. Seluruh bangsa belum tahu. Itu pun ya punya proses untuk Musa tahu siapakah yang memanggil dia. I am that I am gitu kan. Namun bangsa ini harus keluar. Setelah bangsa ini keluar, ya mereka harus punya kesepakatan. Mereka harus punya kerinduan. Jadi pada waktu mereka rindu, disitulah mulai Tuhan memperkenalkan dirinya kepada mereka. Jadi saya mau katakan begini. Dari kerinduan akan menghasilkan encounter. Perjumpaan dengan Tuhan. Jadi begitu kita rindu, perjumpaan itu terjadi, baru di situ Tuhan mulai membawa kita satu persatu. Karena bayangkan ya, orang yang hidup di dalam realita kegelapan itu sudah dari turun-temurun. Efeknya dosa yang menghasilkan kutuk turunan itu banyak sekali. Ada hal-hal yang saya kupas di dalam persekutuan kami tentang dosa yang tidak disadari oleh manusia. Apa itu dia? Dosa yang tidak disadari itu bukan yang nyata-nyata yang jatuh di dalam dosa, berzina, mencuri dan membunuh. Tetapi ada dosa yang tidak disadari. Dan itu hanya bisa ditemukan pada waktu kita memiliki kerinduan. Waktu kita berkata, Tuhan, aku sudah jenuh dengan kehidupan yang dikuasai oleh dosa seperti ini terus. Sampai manusia kepada titik ini, kita harus sampai kepada titik, Tuhan, aku capek dengan keadaan seperti ini terus. Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kenapa? Aku harus punya pengalaman baru. Begitu kita sampai kepada titik jenuh hidup di dalam dosa. Lalu kita mulai rindu untuk mengalami pengalaman yang baru. Hanya ada di dalam realita lain. Sebab di luar Kristus, mau Anda dari Semarang pindah ke Jakarta, pindah ke Surabaya, atau pindah ke luar negeri pun sama. Karena di mana-mana dosa itu ada. Ini bukan pindah kota, ini pindah reality nih. Pindah kenyataan hidup nih. Ada orang yang bilang begini, saya sudah bosan hidup di kota ini. Karena kota ini aku tidak bisa lagi. Udah pindah aja ke kota lain. Sama, karena dosa ada di mana-mana. Satu-satunya jalan, pindahlah ke realita Tuhan. Nah, waktu kita sudah mulai rasa jenuh, nah tanya dulu setiap kita, apakah kita jenuh dengan keadaan kita seperti ini? Kadang-kadang kita harus juga bisa melihat ke atas nenek moyang. Kalau ada dosa yang diulang-ulang turun ke bawah, akhirnya turun kepada generasi kita, harus kita rasa begini, aku tidak mau lagi diikat oleh dosa seperti ini. I am tired, I am fed up dengan dosa seperti ini. Dan aku harus mengalami kelepasan. Nah, dari kerinduan seperti itu satu langkah yang baik. Ya, jadi waktu kita mulai merenungkan firman, saya yakin kok firman Tuhan itu akan mengajar kita pelan-pelan. Karena waktu kita mulai berjalan pelan-pelan, itu kan mulai rontok semua. Akibat dosa yang nempel, yang akhirnya menjadi budaya yang tidak kita sadari. Ya karena dosa itu kalau sudah namanya hidup di dalam realita dosa, itu menjadi budaya yang tidak kita sadari. Karena it becomes habit, it becomes usual. Itu menjadi satu kebiasaan. Kalau hal-hal yang sudah biasa, kita sudah tidak recognize lagi. Kita sudah tidak mengenali lagi itu dosa. Jadi waktu kita mulai berjalan pelan-pelan, Tuhan mulai berbicara, ini bukan. Masuk dalam realita Tuhan, kita nggak bisa dong. Kalau hati kita masih pahit, Alkitab kan bilang, orang penakut, orang pahit, orang sakit hati, tidak bisa ada di situ. Dan perpindahannya memang tidak bisa instan. Tapi itu perlu perjalanan bersama Tuhan. Dan every day, setiap hari adalah satu perjalanan yang indah.
Setiap pagi Bu, saya sekarang setiap pagi jam 6 pagi, saya dituntun Tuhan untuk setiap jam 6 pagi ada live streaming di Facebook. Itu sudah mulai sejak dari tahun lalu, sudah mau hampir 2 tahun. Kenapa? Mau capeknya kayak apa juga, seperti tadi pagi, mau capek seperti apa, saya sepertinya harus on air. Karena Tuhan bilang begini, timetable, the timetable of God, waktu Tuhan sangat cepat. Sementara belum banyak orang yang menyadari hal ini. Jadi saya harus bangun, harus menyampaikan hal ini. Dan salah satu statement yang Tuhan suruh saya sampaikan di pagi hari adalah begini, sesungguhnya di dalam hadirat Tuhan, in the presence or in the reality of God, every day is a good day. Di dalam perjalanan perpindahan dari realita dosa kepada realita kasih karunia, setiap hari itu akan disebut a good day of the Lord. Setiap hari. Jadi kalau kita bertemu dengan firman setiap hari, kita berjalan pelan-pelan, ada penanggalan satu persatu, it becomes really a good day. Itu menjadi hari yang nikmat, hari yang dahsyat bersama Tuhan setiap hari. Nanti nggak terasa kalau kita ikut itu lama-lama. Kita akan lihat, kok dulu saya cepat benci, kok sekarang nggak bencian. Dulu saya cepat tersinggung, kok sudah tidak ada lagi di situ. Kenapa? Kita berjalan setiap hari. Kita pertahankan kerinduan kita, kehausan kita akan Tuhan. Nanti nggak terasa udah jauh. Dan waktu kita sudah tiba di situ, itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita secara utuh. Karena nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kita. Jadi itu. Tadi Bapak bilang tentang mesti mengalami firman, merenungkan firman. Kan ada nih yang mungkin keluarga Rema berkata, saya udah baca Alkitab Pak, saya juga udah berdoa Pak. Apakah ada yang perlu diubah, kok saya masih belum mengalami utang saya lunas ya Pak? Atau adakah yang perlu diubah? Misalnya mungkin habis baca Alkitab selesai, Alkitabnya taruh di lemari, tapi tidak dipraktekkan. Mungkin ada yang perlu diubah nih Pak. Iya, yang namanya kerinduan itu kerinduan kepada Tuhannya. Nggak juga jamin mau baca 1000 pasal, 100 pasal setiap hari. Tapi kalau tidak ada punya kerinduan untuk berjumpa dengan Dia, kita harus punya kerinduan. Kita harus, Tuhan aku rindu bertemu dengan Engkau, mengalami Engkau Tuhan. Setiap hari itu pasti indah. Baca 1 ayat sama baca 10 pasal. Tapi kalau intinya untuk berjumpa dengan Tuhan, itu pasti beda. Namun banyak orang baca firman Tuhan setiap hari tapi nggak rasa, nggak efek apa-apa. Hatinya, hati kan nggak bisa dibohongin. Kalau hatinya tidak mencintai Tuhan, seperti dipaksakan nggak terjadi apa-apa. Hanya jadi kegiatan. Hanya jadi kegiatan, satu paksaan. Tuhan tidak pernah paksa. Tuhan mau kita tuh senatural mungkin kita mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau saya ngelihat sih ya, seringkali orang itu terlalu menikmati hidup dalam dosa. Sehingga buat dia nggak bisa tahu bahwa dia itu mestinya hidup di alam yang di bawah kutuk itu. Karena dia menikmati dosa. Sampai nanti muncul rasa capek, rasa jenuh dengan dosa itu. Nah, itulah dia baru bisa, nanti dia tersadar bahwa dia itu tidak di tempat yang semestinya. Gitu loh. Yang saya lihat begitu. Karena kalau manusia roh kita yang baca firman itu pasti akan haus dan lapar akan Tuhan kan, Pak. Tapi kalau manusia daging kita masih hidup di dalam dosa, kalau manusia daging ini tidak dihancurkan, tidak disalibkan, tidak disangkali, ya kita akan hidup terus di dalam realita yang tidak semestinya itu. Dan itu realita yang dibodohi setan. Ada satu gambar yang saya mau perlihatkan kepada Ibu dan yang lain, yang kalian semua yang ada di sini. Ini saya bawakan ini di seminar ini. Yang di sebelah ini manusia jadi bonekanya, dikendalikan, kehidupan manusia dikendalikan. Tapi yang lebih parah lagi, ternyata manusia itu dikendalikan sejak dari dalam kandungan. Sejak dari dalam kandungan. Kan ada ayat yang mengatakan begini, Daud pun berkata begini, aku diperanakan dalam kesalahan. Jadi ketika Daud diperanakan dalam kesalahan, realita kegelapan atau realita dosa itu sudah mengikat manusia sejak manusia even ada di dalam kandungan. Bagaimana caranya? Itu lewat kutuk turun yang diwariskan. Dan waktu si anak itu lahir dan parahnya orang tuanya tidak mengerti. Akhirnya orang tuanya itu membesarkan anak tidak di dalam kebenaran firman. Sebab orang tuanya sendiri tidak tahu kebenaran ini. Akhirnya begitu anak itu tumbuh dewasa, jadilah dia produk daripada penguasaan realita kegelapan. Dan saya juga menemukan tidak sedikit loh keluarga-keluarga pendeta. Bagus nih Pak gambarnya Pak. Mungkin ini bisa dideketin. Nah, dideketin bagus banget.
Jadi kita nggak pernah berpikir bahwa tali pusar itu Iya. adalah satu tanda bahwa itu keturunan. Ya, ketika saya di dalam seminar ini bahas tentang tali pusar, saya tanya kepada Iya. ibu-ibu kan. Saya bilang begini, tahukah Anda ibu-ibu itu di tali pusar apa itu yang ditransfer ke janin itu? Mereka bilang makanan. Saya bilang tidak hanya makanan loh ditransfer. Iya. Kalau ibunya stres ditransfer Iya. lewat tali pusar. Iya. Kalau ibunya mengalami tekanan jiwa, maka tekanan itu masuk ke sini. Sehingga lahir mereka sudah lahir dalam tekanan. Tidak sedikit banyak orang-orang yang lahir sudah dalam tekanan. Mereka tidak tahu. Kita sebagai orang tua mungkin bilang, ih lucunya ya anakku. Tetapi pada waktu dikandung. Iya, betul. Jadi orang tuanya stres, masuk ke sini. Belum lagi warisan dari masuk. Jadi begitu lahir, dia sudah produk dari realita dosa. Tidak sedikit orang-orang yang lahir di dalam pelayanan. Yang sudah khotbah. Tapi karena hal ini tidak dipahami, anak mereka besarkan biasa saja dan banyak anak-anak pendeta yang jatuh. Anak-anak pendeta yang terkenal jatuh juga kenapa? Karena tidak mengerti tentang ini. Saya percaya ketika ini disingkapkan di hari terakhir, setan akses daripada kuasa kegelapan kita akan tutup bersama-sama. Supaya akses itu tidak turun kepada generasi ke bawah. Ataupun kita yang ada sekarang ini kita harus betul-betul cut off. Ini yang Alkitab katakan sebuah tali maut yang menjerat kehidupan manusia. Yang akhirnya manusia dalam kendali kuasa kegelapan. Oh, sepertinya begini, kamu boleh khotbah, kamu boleh pelayanan. Tetapi selama tali itu masih nempel sama kamu di dalam penguasaanku. Jadi lihat bagaimana manusia dikendalikan. Boleh kamu khotbah, boleh kamu membangun pelayanan begitu rupa. Tapi kalau kamu tetap ada di dalam realita kegelapan. You are still under the spell of the enemy. Kamu tetap ada di bawah kendali musuh. Makanya Yesus datang sebagai ini. Kamu tidak lagi di bawah kendali itu. Kamu harus berpindah. Kamu harus berpindah. Kalau kamu berpindah di dalam realita Tuhan. My God. Setan gak punya akses. Iya, betul. Dan ini yang Tuhan mau nyatakan sebagai orang-orang hidup di akhir zaman. Injil seperti ini Bu. Yang harus diberitakan. Dan saya sebenarnya udah lihat di dalam penglihatan. Saya mungkin bagi kesaksian ya. Saya juga bagi satu pernyataan penglihatan saya satu kali melihat satu keadaan seperti tsunami. Nah ini gambarnya juga ada seperti ini nih. Seperti ini Bu ya. Nah, ini mungkin dilihatkan gini. Seperti ini. Ini saya sebut surfer generation. Ada apa dengan penglihatan ini? Ini satu kali saya dapat penglihatan kok ada gelombang yang tinggi mau datang, mau masuk ke darat. Makin lama makin tinggi gelombang ini. Tahu-tahu dari gelombang tinggi dari belakang muncul peselancar yang ahli. Mereka masuk sampai ke kota-kota. Air membawa mereka sampai ke tengah kota. Ternyata Roh Kudus jelaskan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang membawa kegerakan Tuhan di hari-hari terakhir. Siapakah orang-orang ini? Dan gelombang ini berbicara tentang the wave of the spirit that is coming. Gelombang Roh Kudus yang naik. Yang akan memakai orang-orang. Dan orang-orang yang akan dipakai dalam gelombang Tuhan di akhir zaman adalah orang-orang yang benar-benar terputus hubungannya. Dari realita dosa, dari realita kegelapan. Dan ketika gelombang besar, gelombang Roh Kudus yang makin besar itu melanda kota. Roh Kudus bilang, akan terjadi revival yang belum pernah terjadi di bawah kolong langit. Dan ini yang saya nanti-nantikan. Makanya kemanapun saya pergi, saya harus memberitakan ini. Tuhan suruh saya setiap pagi jam 6 pagi untuk menyampaikan ini. Karena ini penglihatan saya, Tuhan bilang gini, huge revival yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah revival. Itu akan terjadi. Kenapa? Message ini loh. Orang-orang yang benar-benar sudah dilepaskan. Ini mereka punya satu kekuatan yang luar biasa. Tidak bisa ditahan. Tidak bisa ditahan. Dan ketika mereka mulai masuk ke kota-kota, mereka akan bawa kabar baik. Revival besar itu akan terjadi. Saya kemarin 2 minggu lalu, saya ada tamu dari Amerika, Dr. Alemu Biftu. Dia sampaikan, Indonesia akan dilanda tsunami rohani. Hari ini saya baru tahu bahwa pada waktu ombak yang besar itu tiba-tiba muncul peselancar-peselancar. Dan itu memberikan masa depan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Pemimpin-pemimpin muda akan muncul di mana mereka hidup tidak di dalam realita dosa, tapi dalam realita Allah yang sebenarnya. Wah, puji Tuhan, Pak. Kan Alkitab tuh ngomong begini, ada di ayat lain yang ngomong begini ya. Saya mungkin harus bagikan juga buat kita semua ini. Dikatakan begini. Saya cari dulu sebentar.
ketika pergerakan Tuhan itu akan terjadi di bawah kolong langit ini. Dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 ini menyimpang sedikit ya, tapi ada hubungannya. 1 Korintus 15 ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Jadi saya dapatkan ayat ini, waktu itu di dalam doa, Roh Kudus bilang begini, kamu akan lihat setiap tanda-tanda yang ada di negerimu. Tanda-tanda alam, tsunami, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Tuhan katakan, it's just a small sign for the spiritual shakings. Kamu lihat tsunami, Tuhan bilang, that's yang terjadi secara alamiah. It's just a sign for the coming tsunami. Akan ada tsunami revival yang begitu besar. Dan orang-orang yang akan ada di dalam pergerakan spiritual tsunami ini adalah orang-orang yang tadi. Yang sudah terputus dari realitas kegelapan. Di mana setan tidak bisa cari celah lagi untuk mengikat mereka. Karena mereka betul-betul dilahirkan bersih. Mereka adalah orang-orang yang sudah terlepas. Dan mereka adalah orang-orang yang haus dan lapar. Yang terus memberi diri mereka disucikan dan dikuduskan. Sehingga Tuhan bisa pakai mereka di hari-hari terakhir. Amin. Oh, haleluya. Bisa sharing Pak, titik balik dari Bapak mengalami realita Tuhan yang kita sharing pagi hari ini. Kalau berbicara titik balik, saya memang punya perjalanan khusus. Saya dengan istri saya punya perjalanan khusus ketika dulu saya tidak pernah terpikir untuk menjadi pengkhotbah secara penuh waktu. Tetapi saya punya encounter dengan Tuhan secara pribadi. Antara lain encounternya dia hadir di kamar saya secara pribadi jam 2:30 pagi. Saya mendengar audible suaranya memanggil saya. Audible 3 kali. Dan saya bangun, saya bilang ada apa ini? Lalu hadirat Tuhan masuk begitu kuat di kamar saya. Dan Tuhan beritakan tentang apa yang terjadi di hari-hari terakhir. Dan saya pikir memang ketika dasar saya memang saya haus ya. Saya haus dan lapar, saya bilang Tuhan saya rindu. Apa sih yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan ini? Apa ini? Apa ini? Ada seorang tokoh revival, Morris Rulu namanya, yang saya sudah mengenal dia ketika dia datang awal-awal di Indonesia. Dia selalu berkata begini, you don't know what I just said, kamu tidak tahu, you know that I know. Itu membuat saya penasaran dulu itu Bu. Dan saya berdoa, Tuhan apa sih yang dimaksud orang ini? You know that I know that you know. Lalu saya berdoa, Tuhan I'm hungry, aku haus Tuhan. Aku gak mau jadi orang Kristen biasa. Aku harus tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Nah itu titik balik saya tuh. Saya harus tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Dan di situ Tuhan mengunjungi kamar saya. Dia berbicara audible 3 kali di telinga saya. Saya terbangun dan hadirat Tuhan turun di kamar saya. Saya menangis. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Roh Kudus bilang begini, I'm going to reveal to you what is coming in the future. Aku akan membukakan kepada kamu apa yang akan terjadi di depan. Habis itu, setelah malam itu, setiap hari persekutuan saya dengan firman menjadi exciting, menjadi bergairah. Dan Tuhan sepertinya membukakan gulungan kitab itu seperti sebuah cerita. Jadi kalau saya dapat firman ini seperti cerita, seperti Tuhan ngobrol sama saya. Dan semakin hari semakin dalam sampai Tuhan bilang begini, aku pun mempersiapkan kamu untuk dinyatakan di hari-hari terakhir. Jadi ada satu yang saya tunggu, saya bilang Tuhan, yes, you are going to prove. Kalau di jemaat mula-mula perkataan para rasul itu diteguhkan oleh tanda-tanda ajaib, Tuhan juga katakan nanti di hari-hari terakhir akan ada tanda-tanda ajaib yang very significant yang akan dinyatakan. Kenapa? Karena mereka mengundang the reality of God. Dan Tuhan mulai mengajar saya tentang, ada mungkin satu pengalaman yang sangat unik yang kalau saya ceritakan di tempat ini mungkin buat yang menyaksikan acara ini mungkin kurang percaya. Tapi this is experience. Satu kali ya, ketika saya betul-betul dikuasai oleh hadirat Tuhan, sampai saya bilang, ini apa ini tangan saya ini? Seperti ada listrik gitu, sengatan-sengatan listrik. Saya bilang, ini aneh. Lalu saya bilang, Tuhan ini gak lazim nih. Ini pengalaman kayaknya gak lazim Tuhan. Tapi saya kepingin tahu kan, namanya juga orang haus dan lapar. Namun ini gak bisa diikuti, gak bisa dicontoh. Ini hanya sebuah pengalaman buat saya secara pribadi. Setiap orang pasti punya pengalaman sendiri. Karena saya bilang, Tuhan ini seperti sengatan listrik. Saya bilang, Tuhan, coba deh. Lalu saya pegang kontak listrik Bu. Saya bilang kalau ini berbicara tentang hadirat Tuhan yang lebih kuat dari apapun juga di bawah kolong ini, I dare to take the risk. Saya mau coba ambil pengalaman yang mungkin crazy, tapi saya tahu ini adalah hadirat Tuhan yang tidak main-main. Kenapa saya nangis? Saya bilang Tuhan ini nangis, ini kok luar biasa, ada sesuatu yang meluap-luap di dalam hati saya. Tuhan, what is this? Saya nggak ngerti ini apa ini pengalaman yang totally new.
keluarga saya keluarga Kristen, pelayan, orang tua saya pelayan Tuhan. Jadi nothing wrong with my family. Kami lahir dari keluarga baik ya, keluarga yang melayani Tuhan. Tetapi ini betul-betul buat saya sebuah pengalaman baru. Dan saya perlu tahu ini apa sih. Nah sesudah itu saya mengalami banyak pengalaman yang supernatural lebih banyak lagi. Tapi ini satu pengalaman simple yang saya bisa ceritakan bahwa benar loh. Namanya realita Tuhan jauh sebenarnya. Ada ayat mengatakan begini. Kasih karunia Allah itu berbeda ya dari dosa. Kasih karunia itu Tuhan lebih besar daripada dosa. Jadi ternyata saya sedang mengalami satu presence yang Tuhan katakan kamu akan tahu nanti. Aku akan menyatakan itu lewat pewahyuan yang dibukakan. Ibu tahu nggak? Saya pegang itu aliran listrik yang voltasenya tinggi. Begitu saya begini, saya pegang. Mati itu listriknya. Listriknya mati. So amazing. Saya bilang Tuhan ini aneh. This is different. Satu lagi yang seperti itu. Jalan dengan istri saya bilang, ayo kita ke salon, saya mau gunting rambut. Saya masih ada di dalam satu, kalau saya mau istilah yang lazim, hadirat Tuhan tuh istilahnya. Ternyata itu gereja cuma tahu hadirat Tuhan itu dalam skala kecil ternyata. Tapi yang namanya hadirat Tuhan, kalau kita cermati lewat firman yang dibukakan, it becomes a reality to us. Jadi waktu saya kepingin gunting rambut, sama istri saya kita ke salon, begitu saya masuk ke salon, tiba-tiba seluruh salon mati lampunya. Listriknya padam semua. Saya ketakutan, saya bilang, Tuhan apa? Saya keluar dari salon, nyala lagi lampunya. Ini betul. Nggak jadi potong dong Pak? Nggak berani potong. Ada lagi yang lebih seru lagi. Satu lagi yang lebih seru, lebih aneh lagi. Ini baru pertama kali loh disiarkan secara live loh. Ini pengalaman yang aneh gini. Satu kali kita sedang pelayanan di Pekanbaru. Kampung saya itu Pak. Hah? Tempat saya dibesarkan Iya, itu. di Pekanbaru, kita di hotel lantai 4 gitu. Yang ngejemput bilang nanti saya jemput Bapak jam 6. Nah, saya seperti biasa sebelum ibadah, saya sama istri kita fellowship dulu, menyembah Tuhan dulu, kita nikmati karena saya tidak mau bagi firman tapi saya sendiri nggak mengalami. At least I have to feel the presence of God. Jadi di kamar saya menikmati Tuhan, saya bilang, oh Tuhan, this is good, Dan Tuhan bilang, di sana akan terjadi sesuatu. Tapi tidak hanya di sana ternyata. Begitu saya keluar, apa yang terjadi Bu? Begitu saya keluar dari kamar hotel ini, begitu saya buka pintu, begitu saya keluar melangkah, satu hotel mati lampunya. Satu hotel mati lampunya. Saya bingung, Tuhan ini apa ini? Aku bilang, that's my presence. That is the unseen reality, my reality. Terus saya penasaran, ini udah gimana di bawah, udah ditunggu. Saya cari tangga darurat. Satu-satunya lampu menyala yang bisa orang keluar kalau ada apa-apa di tangga darurat, ya exit tuh. Saya lihat, oh ada di situ ada lampunya, lampu darurat. Kita lewat tangga. Begitu kita buka pintu tangga darurat, turun ke bawah, mati juga lampunya di situ. Ini sederhana. Sampai di bawah kita terpaksa karena untung lantai 4 ya, turun pelan-pelan sampai ya lumayan ngos-ngosan juga. Begitu keluar, saya tanya sama, ini hotel mati lampu biasa? Enggak pernah. Terus kita menuju ke tempat parkir Bu, mobilnya kan jauh. Sementara kita jalan menuju ke tempat parkir, mobil masih jauh, kurang lebih tinggal beberapa meter, tiba-tiba alarm mobil itu bunyi sendiri. Dan akhirnya susah dimatiin. Setelah mati, masuk ke dalam mobil, tutup mobil, tiba-tiba speedometernya gerak sendiri. Saya bilang, ini kok radiasi apa sih ini? Betul, sampai di tempat ibadah. Itu luar biasa radiasi itu. Dan Tuhan pada waktu itu sedang memperkenalkan pada saya the unseen realm, which is the realm of His grace. Realita kasih karunia. Dan itu pun baru a taste, a glimpse. Satu cicipan apa yang harus terjadi. Bayangkan kalau ini benar-benar kita tangkap, maka kita akan melihat manifestasi yang belum pernah terjadi. Signs and wonders and supernatural ini akan benar-benar terjadi. Dan nanti akan terjadi perubahan di dalam pola penginjilan. Penginjilan yang Tuhan mau nyatakan di hari terakhir ini Bu adalah apa? Presence ministry. Kalau kemana-mana orang seolah-olah kejar setan. Kejar setan, tengking-tengking setan. Tuhan bilang di hari-hari ini nanti pelayanan akhir zaman tidak lagi tengking-tengking setan, tidak lagi cari-cari setan, presence ministry. Everywhere you go, dimanapun kamu pergi, radiusnya itu akan makin kuat ketika kita masuk di dalam pengenalan akan Tuhan, bergaul dengan Dia, maka radiasinya itu
akan makin kuat. Dan ini yang Tuhan mau nyatakan. Kami sudah mengalami pelayanan ini berkali-kali. Terus dan terus dan terus Tuhan buktikan. Jadi apa yang saya dapat lewat firman, saya alami betul. Dan Tuhan bilang begini, there are still more to come. Masih banyak hal-hal yang dahsyat, masih banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan mau nyatakan. Setan pun gak bisa masuk. Satu lagi deh kesaksian. Satu lagi kesaksian ya. Dalam satu undangan KKR, sebelum saya khotbah, koordinatornya bilang begini, Pak, sebelum Bapak khotbah ada yang mau bersaksi. Nah, jadi biar dia bersaksi dulu, baru habis itu Bapak khotbah gitu. Siapa yang mau bersaksi? Nggak dikasih tahu, Bu. Pokoknya surprise. Ya udah, saya tunggu 10 menit lewat, nggak datang. 15 menit lewat, 20, 30 menit nggak datang. Panik. Orang ini saya lihat menghubungi orang yang akan bersaksi. Saya dengar, mana? Terus orang ini cerita kepada saya, sebentar lagi Pak, sudah on the way, sebentar lagi nyampe, nggak apa-apa kita molor dikit biar musiknya dipanjangin pujian penyembahannya, sebentar lagi. Tapi tidak kunjung datang, Bu. Akhirnya tidak jadi bersaksi. Langsung, udah deh Pak, nggak jadi kok ditelepon malah mati, nggak bisa dihubungi. Akhirnya saya khotbah itu lawatan Tuhan itu luar biasa, Tuhan hadir. Setelah ibadah saya tanya siapa orang itu yang mau bersaksi, dan akhirnya mereka cerita, Pak, yang mau bersaksi itu sebenarnya itu dukun yang katanya sudah bertobat. Tetapi belakangan akhirnya saya tahu bahwa dia ditulis di dalam majalah Kristen itu ada satu ilmu yang dia belum bisa lepasin, yaitu voodoo. Dia hubungi bahwa dia tuh sudah sebentar lagi sampai di gereja. Tapi kenapa dia nggak jadi datang? Nggak mampu tembus. Nggak mampu. Akhirnya dia batal untuk bersaksi. Kenapa? Presence. Kalau dulu, Bu, kami dalam perjalanan kami, saya dulu banyak sekali pelayanan pelepasan. Sehingga akhirnya kita keletihan sendiri pelayanan pelepasan. Tengking sana, tengking sini. Waduh, teletih. Tapi waktu Tuhan mulai menyingkapkan tentang hal ini, saya menemukan hal yang totally different. When you welcome the presence of God and you dwell in His presence, dan maka hadirat Tuhan yang semakin hari semakin nyata, semakin kuat, membuat setan tidak bisa masuk. Dan ini yang Tuhan mau supaya dinyatakan. Jadi bayangkan ya, kalau generasi Tuhan muncul seperti yang saya contohkan tentang gambaran itu, server generation, ini revival besar itu akan terjadi. Orang-orang yang sudah terputus dari dunia kegelapan, dari realiti dosa, kita harus ngomong, kita harus kasih tahu misal kepada anak-anak di dalam komunitas kami, Bu. Saya ngomong begini kepada mereka yang sudah punya anak, kalau anakmu sudah keburu remaja, kamu kan waktu itu kamu melahirkan mereka, kamu tidak tahu kebenaran ini. Saya kata, sekarang anakmu sudah keburu remaja, kamu harus doakan dia, ceritakan sebagai orang tua, kamu harus minta ampun, beres dengan Tuhan, adakan pemberesan. Habis itu kamu cabut itu supaya tidak terwarisi kepada anak-anakmu. Dan mereka mulai lakukan supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan lain terjadi lagi. Karena era yang sekarang kita memasuki satu era yang sangat luar biasa. Amin. Iya. Luar biasa ya Pak. Haleluya. Hari ini mata saya terbuka akan satu hal, bahwa saya punya pengharapan kita yang terakhir di akhir-akhir zaman ini, kita yang hidup, kita akan mengalami hal yang luar biasa. Kalau lihat gelombang yang besar akan turun, gelombang besar akan masuk ke Indonesia, dan terus muncul akan peselancar-peselancar, anak-anak muda, anak-anak generasi baru yang sudah bersih, yang sudah masuk dalam realita Tuhan itu. Terang itu akan dinyatakan kepada dunia yang gelap. Wow, puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Berarti Bapak juga mengalami, waktu Bapak mengalami encounter dengan Tuhan, Bapak menikmati hadirat Tuhan. Juga Bapak berarti mengalami bahwa karakter Tuhan itu juga semakin tercipta di dalam diri Bapak. Bisa cerita itu Pak? Lama-lama kita bisa rasa sendiri kok. Karena waktu kita mengalami encounter dengan dia setiap hari, bagian kita perjumpaan, tapi bagian dia untuk menyatakan realitanya. Realita itu tidak bisa dipaksakan karena itu dari dia sendiri. Tapi waktu kita berjumpa dengan dia semakin hari, semakin lama-lama kita bisa rasa kok. Dulunya tidak punya penguasaan diri, kok sekarang punya penguasaan diri. Dulunya kita bebas-bebas aja, sekarang kita bisa merasa gini, ini kayaknya udah nggak bisa lagi kita lakukan. Nggak bisa lagi. Itu bisa terasa sendiri. Bisa terasa sendiri. Ketika kita terus punya perjumpaan dengan Tuhan. Punya perjumpaan dengan Tuhan. Yang membuat kita sadar bahwa
saking kehadiran Tuhan itu nyata, kayaknya yang tadinya nggak apa-apa jadi lebih baik jangan dilakukan gitu ya Pak? Gini, orang akan merasa tidak tertarik lagi untuk hal itu. I see. Kenapa orang bisa jatuh terus-menerus dalam dosa? Karena dosa itu apapun yang mereka lakukan di dalam dosa masih mereka enjoy. Tapi lama-lama mereka bilang it's not fun anymore. Mereka nggak rasa tertarik lagi karena hati mereka dan perhatian mereka sudah tertuju, sudah addicted. Waktu kita addicted to the presence of God, once we are addicted, sekali kita tertarik, kecanduan akan hadirat Tuhan, kecanduan akan firman yang lain pasti nggak akan lagi menarik. Kalau manusia masih jatuh bangun, berarti masih ada ketertarikan di sana. Apalagi kesalahan yang sama berulang-ulang, masih ada gitu. Tapi kalau kita fokus terus, saya sepertinya ada pesan profetik nih pada kesempatan ini, bukan hanya mereka yang menyaksikan, tapi buat jemaat yang ada bersama-sama dengan Ibu Tina, bahkan untuk Ibu Tina sendiri, Bu. Sesuatu yang baru akan terjadi dalam kehidupan Ibu. Sesuatu yang baru akan terjadi di tempat ini. Karena Tuhan, God is rearranging again di tempat ini. Tuhan katakan, aku sedang membangun sesuatu yang baru. Karena itu Tuhan berkata begini, rise and shine, for you are my chosen, says the Lord. Engkau adalah orang yang aku pilih, yang aku kasih. You are my beloved. Tuhan katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. I spared you for this last time. Aku menyiapkan engkau, Ibu. Di hari-hari terakhir, kata Tuhan, I spared you. You have gone through difficult times in the past. Engkau telah melalui masa-masa yang sulit dalam hidupmu. Tapi Tuhan katakan, ketika engkau menang, ketika engkau mengampuni masa lalumu, maka sesuatu yang baru segera dimulai. Saya melihat sesuatu yang sangat dahsyat akan terpancar melalui kehidupan Ibu Tina, dan kemudian di tempat ini, di mana jemaat ini beribadah di tempat ini, something totally new akan terjadi. Amin. Bukan banyaknya pengkhotbah yang silih bergantian melayani di tempat ini, tetapi Tuhan katakan, my presence will stay and linger in this place. Hadiratku akan tinggal di tempat ini. Ketika aku menjumpai orang-orang yang punya kehausan dan kelaparan akan aku, bukan oleh karena manusia, tapi oleh karena hadiratku. Demikianlah perkataan Tuhan. Adakanlah setiap waktu, bawalah mereka untuk bertemu dengan aku, supaya aku akan menyatakan kehadiranku kepada mereka yang aku kasihi. Demikianlah perkataan Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Amin. Oh, amin. Baik, kesimpulan kita hari ini adalah anak-anak Tuhan berhak menerima, menikmati realita kasih karunia, yaitu kehidupan yang berbeda, the realm of God, dengan hidup di dalam Kristus. Diawali dengan kerinduan dan keputusan untuk mengalami perjalanan yang hidup dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan Roh-Nya, secara terus-menerus, dan merindukan hadirat-Nya. Luar biasa. Baik, terima kasih banget Pastor Tina Agung Purnama, terima kasih Reverend Timothy Parengkuan untuk sharing yang sudah dibagikan. Dan keluarga Rema, saatnya kami pamit undur diri, diberkati untuk memberkati. Shalom. Bye-bye.